Shalom, shalom. Selamat pagi bagi sahabat RTL. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan satu firman Tuhan tentang identitas daripada antikristus atau anti Hamasia. Siapa sebenarnya anti Hamasia itu? Kita mulai dari Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku Israel, dan mereka semua telah dimeteraikan dengan nama Bapa, yaitu Yahweh. Banyak orang ingin tahu kenapa 144.000 orang. Ini adalah kuota yang sudah ditetapkan oleh Elohim bagi mereka untuk diselamatkan, ya, kuota daripada suku-suku bangsa Israel sesuai dengan janji Tuhan di dalam Roma 11 ayat yang ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini adalah kuota dari bangsa-bangsa lain. Masa anugerah itu sudah ditentukan kuotanya, yang akan diselamatkan, yang akan masuk ke dalam bahtera atau akan masuk ke dalam keselamatan. Dalam ayat yang ke-26 ini dikatakan, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Nah, ini adalah janji Tuhan. Dikatakan bahwa dengan jalan demikian atau dengan jalan membuat sebagian daripada Israel itu menjadi tegar, supaya kuota atau keselamatan bangsa-bangsa sampai ke seluruh dunia. Nah, tetapi dengan demikian dia juga berjanji akan menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ini, ayat yang ke-4 adalah penggenapan daripada janji daripada Mesias, bahwa dia akan menyelamatkan seluruh suku-suku bangsa Israel. Ada 12 suku yang sudah didaftarkan di sana, berarti sesuai dengan janji daripada Elohim, dia akan menyelamatkan semua atau seluruh daripada suku bangsa Israel. 1. Yehuda, 2. Ruben, 3. Gad, 4. Aser, 5. Naftali, 6. Manase, 7. Simeon, 8. Lewi, 9. Isaskar, 10. Sebulon, 11. Yusuf, 12. Benyamin. Saudara, kalau kita meneliti lebih dalam lagi dalam suku-suku ini, sebetulnya ada satu perbedaan yang sangat mencolok sekali. Di dalam Kejadian pasal 49, di sana ayat yang ketiga, yakni anak-anak Yakub ada 12 anak laki-laki. Kita lihat urut-urutannya. 1 adalah Ruben, kedua Simon, ketiga Lewi, keempat Yehuda, kelima Sebulon, keenam Isaskar, ke-7 Dan, ke-8 Gad, ke-9 Aser, ke-10 Naftali, 11 Yusuf, 12 Benyamin. Ada satu nama yang hilang, yaitu dari keturunan yang ke-7, ya. Jadi keturunan ke-7 itu sebetulnya adalah suku Dan. Tadinya suku Manase itu tidak ada dalam daftar 12 keturunan Yakub, ya. Tetapi dalam Wahyu kita melihat ada muncul satu suku yang baru, yaitu Manase. Berarti suku Dan itu telah diganti posisinya dengan suku Manase. Ada sesuatu yang unik dari suku Dan ini. Mari kita melihat suku Dan ini, ya. Dikatakan bahwa setelah diselidiki, ketika nubuat tentang masa depan suku Dan ini, dikatakan bahwa suku Dan ini dia seperti ular yang memagut tumit kuda. Saya teringat dengan satu nubuatan di dalam Kejadian, bagaimana ular itu akan mematuk tumit, ya, daripada keturunan ini, ya, di mana ular akan mematuk tumit keturunan daripada manusia atau daripada Adam. Ini unik, ya. Ini suku Dan ini unik. Mari kita telusuri lebih dalam lagi tentang suku Dan ini di dalam Hakim-Hakim pasal 18. Ketika suku Dan ini memasuki kota Lais, ya, dan mereka merebut kota ini, Alkitab bercerita bahwa ketika mereka menetap di sana, Alkitab bercerita bahwa mereka membuat patung pahatan sendiri. Dalam ayat yang ke-31 dikatakan, demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Elohim ada di Silo.
Nah, saudara, ini sangat menarik sekali bahwa sementara bangsa Israel secara keseluruhan menyembah Elohim, ya, di mana rumah Elohim itu ada di Silo, ya. Pada masa hakim-hakim ini pusat peribadatan itu ada di Silo, ya. Jadi rumah Tuhan itu ada di Silo, dan seluruh bangsa Israel sepatutnya datang dan beribadah ke Silo. Tetapi ada satu suku yang unik sendiri, ada satu suku yang aneh sendiri, bahwa mereka itu sebetulnya tidak menyembah Bapa Yahweh, ya. Mereka memiliki agama sendiri, mereka memiliki keyakinan sendiri. Mereka membuat keyakinan mereka sendiri, ya. Dari suku Dan ini mereka membuat patung pahatan sendiri. Mereka menempatkan patung pahatan itu di tempat di mana mereka tinggal. Jadi ada semacam pusat penyembahan mereka. Mereka beribadah sendiri dengan keyakinan mereka sendiri, sementara seluruh bangsa Israel itu menyembah Elohim itu di Silo. Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ini, di situ kita melihat ada satu suku yang hilang, yaitu suku Dan. Nah, sebetulnya siapa sebetulnya oknum antikris ini? Kalau kita melihat ciri-cirinya sudah sangat pasti sekali bahwa oknum antikris ini adalah berasal dari suku-suku bangsa Israel, berasal dari suku Dan. Karena dalam Wahyu pasal yang ke-7 kita baca tadi bahwa tidak ada lagi suku Dan yang terhitung di dalam 12 suku bangsa Israel. Yang sebenarnya Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel ini secara keseluruhan. Ketika Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel, dan janji itu digenapi Tuhan ketika kedatangan Yesua pada kali yang pertama. Janji untuk bangsa Israel sebetulnya sudah ditepati oleh Tuhan sendiri. Tetapi ketika Mesias itu datang menyelamatkan mereka, mereka menolak Mesias mereka sendiri. Sehingga justru penolakan mereka, maka keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Ada satu rahasia yang harus kita tahu. Di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-25 dikatakan bahwa ketegaran daripada sebagian bangsa Israel ini hanya semata-mata untuk menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Dikatakan bahwa sebagian daripada bangsa Israel itu telah menjadi tegar, sampai jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi sebetulnya keselamatan bangsa-bangsa lain atau bangsa-bangsa kafir itu sudah ditentukan kuotanya, jumlahnya sudah ditentukan. Jadi ketika genap jumlahnya, dan tentunya kalau dikatakan jumlah itu tidak secara spesifik angka-angkanya, ya. Tentunya dikatakan genap jumlahnya itu artinya itu ada maksimal dan ada minimalnya, ya. Ini adalah jumlah yang maksimal daripada bangsa-bangsa yang lain kuotanya, ya. Itu sebabnya tentunya orang-orang yang tidak merespon anugerah itu, ya, orang-orang yang menolak keselamatan, orang-orang yang tidak percaya, tentunya tidak masuk dalam kuota di mana akan diselamatkan. Hanya mereka saja yang merespon panggilan Tuhan yang akan diselamatkan. Dan ketika itu sudah genap jumlahnya, ya, semua bangsa-bangsa itu telah masuk ke dalam keselamatan, baru berakhirnya masa anugerah itu. Begitu jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain itu masuk ke dalam keselamatan, maka anugerah itu tertutup bagi bangsa-bangsa yang lain. Tribulasi itu atau masa aniaya besar itu akan berakhir ketika antikris itu berkuasa, ya. Jadi sebelum dia dilantik itulah masa tribulasi itu, ya. Jadi masa tribulasi itu tidak akan sampai memasuki masa antikris, ya, tetapi dia hanya sampai pada antikris itu akan dilantik. Ya, jadi orang-orang yang mati syahid pada masa itu mereka diselamatkan. Ya, mereka sejumlah besar bangsa akan diselamatkan di akhir daripada masa anugerah itu. Tetapi ketika begitu antikris itu dilantik, begitu anti Hamasya itu dilantik menjadi pemimpin dunia, menjadi seorang diktator, ya. Saat itu juga tidak ada lagi keselamatan bagi bangsa-bangsa. 3,5 tahun terakhir itu bukan untuk bangsa-bangsa lain, dan jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain itu sudah masuk, ya, telah tergenapi. Sekarang memasuki 3,5 tahun terakhir itu, ini adalah khusus untuk bangsa Israel. Jadi orang-orang percaya yang selamat dan memasuki masa antikris sudah pasti mereka adalah orang-orang yang sudah murtad, orang-orang yang tidak dapat lagi diselamatkan, ya. Karena mereka sudah pasti memakai tanda bilangan binatang itu, yaitu 666. Sudah pasti masa antikris itu semua orang sudah terdeteksi. Jadi tidak ada lagi
orang-orang yang bisa menghindar, ya. Sudah terdeteksi karena semua sudah diberi tanda. Jadi tidak ada lagi orang percaya, tidak ada lagi orang Kristen, orang percaya yang dapat diselamatkan pada masa pemerintahan antikris itu. Tidak ada lagi, ya. Masa anugerah itu berakhir pada saat orang-orang yang percaya itu diubahkan dalam sekejap, ya. Itu batas waktu anugerah itu, ya. Batas waktu anugerah itu. Begitu orang-orang dibangkitkan, orang-orang mati di dalam Tuhan itu dibangkitkan, dan mereka yang percaya di dalam Tuhan itu diubahkan dalam sekejap. Kemudian berlangsungnya pengangkatan itu, berlangsungnya rapture itu, bahwa rapture itu tidak terjadi secara sekejap. Dia akan terjadi dengan dramatisnya. Dia akan terangkat secara perlahan-lahan. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Apakah itu ada ayatnya? Ya, tentunya ada, ya. Secara implisit ada. Alkitab katakan bahwa kedatangan Yesus pada kali yang kedua itu semua mata memandangnya, ya. Mereka akan melihat anak manusia itu, ya, datang pada kali yang kedua. Bagaimana semua orang akan melihat kalau itu dia terangkat secara sekejap? Ya, kalau sekejap itu ya nggak ada yang melihatnya, ya. Tetapi dia terjadi secara perlahan-lahan dan dramatis gitu, ya. Karena semua orang diharuskan, wajib melihat, ya. Orang-orang harus melihat itu, dan orang-orang pasti akan melihatnya, ya. Kenapa Tuhan berkata bahwa semua manusia di bumi ini akan memandang Dia, akan melihat kedatangan Dia? Sudah tahu ketika Yesus terangkat ke sorga, disaksikan kurang lebih 500 orang, ya. Dan itu pun sudah sangat prestasi sekali gitu, ya. 500 orang. Ya karena pada waktu itu belum ada teknologi yang seperti kita, ya. Jadi Alkitab itu tidak berani menubuatkan bahwa akan ketika Dia diangkat ke sorga, kenaikannya disaksikan oleh semua bangsa di bumi. Tentunya tidak ada nubuatan seperti itu karena memang waktu itu belum ada teknologi yang seperti itu, ya. Sehingga kenaikan Yesua itu hanya disaksikan kurang lebih 500 orang, ya. Tetapi kedatangan Yesua pada kali yang kedua untuk menjemput orang-orang pilihannya, itu Alkitab berkata bahwa akan disaksikan oleh semua orang, ya. Bukan lagi 500 orang, tetapi akan disaksikan oleh semua orang di bumi ini. Dan ketika terangkat secara dramatis, secara perlahan-lahan, orang akan terpingsan-pingsan. Karena ini spektakuler sekali, ya, penyesalan yang dalam yang dilukiskan. Karena kan berita ini bukan saja orang Kristen yang mendengar, ini semua channel, semua siaran telah disiarkan di semua channel, ya. Berita tentang rapture ini tentunya sudah hampir semua mengetahui ini, karena tidak mungkin tidak diketahui, karena Alkitablah yang berkata bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Jadi sebetulnya Injil kerajaan itu sebetulnya berbicara tentang kedatangan Yesus pada kali yang kedua, ya, pengangkatan itu sampai kepada kerajaan 1000 tahun. Ya, itu Injil kerajaan. Dan itu akan menjadi kesaksian. Makanya Alkitab berkata bahwa semua orang akan melihat, ya. Karena itu harus menjadi kesaksian bagi semua orang. Tetapi ketika itu terjadi, ya, maka penyesalan itu sudah sangat terlambat. Mereka akan terpingsan-pingsan, mereka akan meratap, mereka akan menangis. Tetapi tidak ada kesempatan untuk bertobat, ya. Semuanya sudah terlambat. Dan ketika semua itu terjadi, masa tribulasi itu berakhir, ya. Semua orang-orang yang tertinggal di bumi ini yang percaya kepada Yesus juga sudah mati syahid, dan memasuki babak baru, memasuki masa antikristus itu, awal pada anti Hamasia itu, tidak ada lagi orang yang akan diselamatkan, ya. Karena sudah dipastikan semua sudah memakai tanda, ya. Memakai tanda. Baik orang-orang di bumi ini pakai tanda 666 maupun 144.000 orang dari suku bangsa Israel sesuai dengan janji Tuhan, di mana Dia akan menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Ada 12 suku yang secara keseluruhan diselamatkan, tetapi ada satu suku yang hilang, yaitu suku Dan. Dan keturunan yang ketujuh daripada suku Israel itu, suku Dan itu telah digantikan dengan suku Manasye, ya. Dan sebetulnya lagi-lagi kita melihat bahwa 3,5 tahun ini adalah memang khusus untuk bangsa Israel, ya. Baik tokoh anti Hamasia itu adalah dari suku Israel,
maupun 144.000 orang yang diselamatkan di masa 3,5 tahun itu adalah suku-suku bangsa Israel. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang berusaha keras ya menafsirkan bahwa ini adalah anak-anak Tuhan ya yang diselamatkan dari masa 3,5 tahun, tidak akan pernah bisa dan tidak mungkin ya. Karena kalau itu terjadi berarti kita menentang Alkitab. Karena firman Tuhan sendiri katakan di dalam Wahyu 7 ayat yang keempat ya, dikatakan bahwa aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari suku Israel ya. Jadi yang akan Tuhan selamatkan pada masa 3,5 tahun terakhir ini 144.000 orang adalah dari suku bangsa Israel. Karena inilah cara Tuhan menggenapi janjinya. Di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Nah, kalau itu jatahnya diisi oleh anak-anak Tuhan yang selamat pada masa antikris itu, pada 3,5 tahun itu, mana jatahnya bangsa Israel? Nah, tentunya kalau itu jatahnya diambil oleh orang-orang lain, bangsa-bangsa lain, tentunya tidak genaplah, tentunya tidak sesuai dengan janji Tuhan. Karena janji Tuhan dia akan menyelamatkan seluruh suku bangsa Israel. Satu suku saja kita ambil ya, untuk diri kita, satu suku saja kita ambil buat gereja ya, buat kita ya, tentunya tidak genap 12 ya, karena 12 suku Israel itu sudah ada dalam rancangan keselamatan Tuhan pada akhirnya ya. Kedatangan Yesua pada kali yang kedua juga sudah bisa kita pastikan ya, bahwa kedatangannya itu antara munculnya anti Hamasya itu ya, sampai dia sebelum dilantik kita sudah diangkat. Dan memang tidak ada seorang pun yang tahu tentang hari dan saatnya. Tetapi bukan berarti kita tidak akan tahu ya. Alkitab katakan bahwa kita akan tahu ya. Kita akan tahu. Bagaimana kita akan mengadakan persiapan kalau kita tidak tahu? Nah, ya, hanya saja Tuhan hanya memberitahukan kepada orang-orang yang dekat dengan Dia ya. Kalau orang-orang yang tidak akan diangkat tentunya mereka tidak tahu ya. Apalagi orang-orang yang membantah, yang menyangkal ini, tentunya mereka pasti sampai kedatangan Yesus tidak tahu ya. Hanya orang-orang secara spesifik, secara khusus, orang-orang yang akan diangkat nanti pasti mereka akan tahu ya. Karena kita selalu membangun hubungan. Kita satu frekuensi dengan Tuhan, satu hubungan dengan Tuhan. Tentunya dengan hubungan yang akrab tentu kita akan tahu ya, kapan hari dan waktu dan saatnya kita pasti akan tahu. Untuk mengetahui kedatangan Yesus itu sangat mudah ya. Dan mengetahui oknum daripada antikris itu juga sangat mudah ya. Ada ciri-ciri di mana suku Dan ini dia bertingkah seperti ular ya, tingkah lakunya itu seperti ular, dan justru dia memanggut tumit kuda ya. Dan ketika bangsa Israel ini menyembah Elohim di Silo ya, rame-rame mereka menyembah Elohim di Silo karena di Silolah rumah Elohim itu didirikan. Mereka mendirikan tempat ibadah sendiri ya. Mereka mendirikan patung pahatan mereka sendiri dan mereka menyembah patung pahatan itu ya. Nah, jadi ini sesuatu yang sama dengan Wahyu, di mana juga dia berusaha membuat patung ya. Dia membuat patung itu supaya orang sujud dan menyembah patung itu ya. Dan tentunya patung itu adalah teknologi mutakhir ya, teknologi internet. Teknologi ini akan melekat ke dalam tubuh manusia ya. Ada juga komentar daripada netizen, bagaimana orang akan melihat kedatangan Yesua dengan internet, kalau internet nantinya akan rusak katanya ya. Itu ada komen di YouTube itu, nantinya kan dengan bencana alam yang luar biasa itu akan rusak ya. Saudara, kalau kita melihat perkembangan hari-hari ini, tidak ada teknologi yang berkembang begitu cepat sekali selain daripada internet ya. Dan sebentar lagi kita melihat ada teknologi yang baru di mana akan menggantikan handphone kita ya. Dari keterangan itu katanya Bill Gates itu akan membuat satu teknologi baru di mana teknologi itu akan melekat pada diri manusia
ya. Tetapi pada masanya di mana ketika handphone itu sudah melekat ketika teknologi itu sudah melekat ke dalam tubuh kita, ya, maka suplai energi itu langsung ada dari dalam tubuh kita, ya. Listrik itu langsung menyuplai 1 kali 24 jam. Kemudian layar monitor lagi tidak perlu lagi khawatir untuk pecah, ya. Karena secara virtual dia akan muncul gitu, ya. Dengan teknologi yang baru kan dia muncul secara virtual gitu kan. Ada bayangan, ya, gambar orang gitu, ya. Ada bayangan yang virtual yang muncul di depan kita. Dan sangat luar biasa lagi dikatakan bahwa orang tidak perlu lagi tower, ya. Ada tower yang tinggi-tinggi gitu, ya. Karena orang mencari signal itu sampai ke pedalaman itu tower-towernya dipasang gitu, ya, supaya signal lebih kencang. Nah, teknologi yang baru ini tidak perlu pakai tower. Karena di mana ada 2-3 orang, ya, yang berdekatan, maka terjadi signal, ya, muncul signal gitu, ya. Nah, mungkin ini adalah teknologi yang diambil daripada ayat Alkitab, ya. Ini teknologi mungkin terinspirasi daripada ayat Alkitab di mana dikatakan 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, maka aku hadir di sana, ya. Nah, teknologi ini di mana 2-3 orang maka ada signal di sana, ya. Jadi nggak perlu tower yang tinggi-tinggi, ada orang berkumpul bertemu 2 atau 3 orang, tidak perlu dicas, ya, kita tidak perlu takut drop lagi, ya. Teknologi ini akan menimbulkan signal di mana-mana tetap akan ada signal. Nah, sekalipun mungkin tower-tower itu sudah runtuh dengan gempa bumi dan perang, ya, dengan nuklir mungkin, tetapi di mana ada manusia yang masih hidup, tentunya dia masih memancarkan signalnya, gitu, ya. Jadi antikris itu atau anti Hamasya itu membuat teknologi seperti itu, seperti yang dilukiskan bahwa di mana manusia akan dipaksa untuk menyembah patung binatang itu, ya. Dan kita melihat bahwa suku Dan ini dia membuat patungnya sendiri supaya disembah. Dan di masa 3,5 tahun yang akan datang, masa pemerintahannya nanti, dia juga membuat patung di mana orang-orang harus menyembah patung itu. Dan patung itu Alkitab berkata bahwa dia akan hidup, ya, seperti manusia. Saudara tahu sekarang teknologi yang baru ini di mana internet ini akan dihubungkan langsung ke otak manusia, gitu, ya. Sekarang ada teknologi yang bisa menggerakkan tangan, yang bisa menggerakkan kaki hanya dengan pikiran, gitu, ya. Jadi jaringan-jaringan kabel-kabel itu dihubungkan ke saraf, dihubungkan ke otak manusia, dan dengan perintah otak itu maka tangan buatan itu bergerak sendiri mau ke kanan atau ke kiri. Begitu juga dengan kaki yang lumpuh bisa berjalan, ya. Kaki tiruan, ya, kaki robot itu bisa diperintahkan dengan otak, dia bisa berjalan maju ke depan, ke kiri, ke kanan atau mundur. Ini teknologi yang terbarukan sekarang, mutakhir itu. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil lagi ke depan ini, ya. Orang akan mengembangkan teknologi yang canggih sekali, ya. Karena memang firman Tuhan katakan bahwa pengetahuan itu akan seperti lautan, ya. Pengetahuan ini akan bertambah-tambah, ya. Pengetahuan yang bertambah-tambah itu juga merupakan salah satu daripada tanda pada akhir zaman ini, ya. Dan teknologi ini memungkinkan semua yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, ya. Jadi pada hari ini bersiap-siaplah kita untuk masa-masa yang akan datang, masa-masa yang sukar. Kita ingat selalu ada janji Tuhan ketika kita menghadapi masa yang sukar itu, bahwa minyak dan anggur itu tidak akan dirusakkan. Artinya apa? Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, tersedia baginya itu adalah minyak dan anggur yang mencukupi segala sesuatu di masa-masa yang sukar, ya. Di mana kita nantinya tetap tidak akan pernah kehilangan sukacita, tidak akan pernah kehilangan harapan, ya. Kita tetap dikuatkan, ya, kita tetap diurapi, kita mendapatkan perlindungan, kita mendapatkan pertolongan. Bahkan pada masa-masa kesukaran yang semakin besar ini kita akan menikmati banyak sekali mujizat. Bahkan pada masa-masa yang sukar ini, masa-masa yang semakin sukar, kita akan melihat dan merasakan dan mengalami semakin banyak keajaiban, semakin banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Nantinya ke depan ini orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan berjalan di dalam mujizat-mujizat, akan berjalan dalam keajaiban-keajaiban, dari keajaiban satu kepada keajaiban yang lainnya.
Dan kita juga akan terheran-heran, ya. Nantinya ke depan ini kita akan melihat bagaimana cara Tuhan memelihara kita. Ya, saya percaya bahwa minyak dan anggur itu adalah keajaiban Tuhan yang akan Tuhan percayakan di dalam gerejanya sebelum gereja itu diangkat. Ya, kita akan mengalaminya bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita tetap jalin hubungan kita dengan Tuhan lebih akrab lagi. Ya, berusaha mengenal Dia secara pribadi. Ya, kita berusaha menjalin hubungan. Kita selalu harus satu frekuensi dengan Dia. Artinya harus sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, itulah yang harus kita lakukan. Apa yang Tuhan tidak mau dan Tuhan tidak suka, itulah yang harus kita hindarkan. Ya. Kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan pada hari-hari ini, dan biarlah kita dan saya berdoa supaya kita tetap di dalam pilihan, dan kita termasuk orang-orang yang dipilih Tuhan untuk masuk kriteria pengangkatan. Puji Tuhan, inilah kebenarannya. Yesus memberkati kita. Shalom, shalom. Haleluya.